Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa tubuh kita itu sebenarnya adalah kuman yang dibalut oleh kulit. Jadi yang salah siapa? Oh, Jakarta. Apakah murni emang itu permasalahan bencana alam gitu? Atau ternyata ada agenda driven dibalik daripada pernyataan tersebut? Kalau seperti saya pembisnis, ini kan kita udah, kalau bicara bisnis kan terkadang waktunya itu menantang banget ya. Untuk olahraga itu tipsnya gimana tuh? Ya itu tadi kayak saya bilang, sebenarnya disitulah makanya kecerdasan kita akan kesehatan itu yang harus ditingkatkan. Jadi contoh misalnya gini, anggap aja ada pebisnis sukses, siapa kita sebut misalnya, anggap aja misalnya Elon Musk gitu. Ya, Elon Musk. Nah, pernah gak kita datang ke Elon Musk, kita ngomong gini, halo Pak Elon Musk, apa kabar gitu, wah kamu sukses sekali ya dalam usaha ini apa, gimana Pak caranya supaya biar bisa sukses seperti Bapak, bisa kaya, bisa bini apa gitu, tapi saya usaha males, belajar saya males lah gitu, gimana caranya Pak, saya cuma punya waktu 5 menit aja, gimana caranya supaya bisa saya kaya gitu. Itu kita ditempeleng gitu sama dia kalau seandainya kita ngomong gitu. Karena dia bilang kamu nggak tahu apa saya kerja keras seperti itu gitu. Nah uniknya kecerdasan kita akan bisnis dan usaha kan tinggi. Kita tahu bahwa nggak mungkin kita ngomong begitu karena kita tahu bahwa untuk kita bisa kaya, saya membutuhkan kerja keras. Apakah saya belajar, apakah saya berinvestasi, apakah saya pintar memilih opportunity, kesempatan apa, atau apapun juga gitu kan gitu. Jadi saya memang harus ada requirement kerja keras yang saya butuhkan dan kerja cerdas untuk supaya saya bisa sejahtera dan kaya. Nah uniknya dalam hal kesehatan, orang ketemu saya sebagai orang yang ceritanya juara dalam hal sehat. Mas Ade, gimana caranya supaya biar bisa badannya sehat kayak kamu ya? Bisa nggak ada waktu, cuma 5 menit. Saya makan nggak saya atur. Lalu olahraga ya saya nggak pernah gitu. Bebas-bebas aja gitu. Gimana caranya supaya saya biar bisa punya badan yang sehat kayak kamu? Ya sebenarnya saya berhak menempeleng dia juga kan berarti ya. Tapi yang ada saya nggak tempeleng gitu. Yang ada saya hanya tersenyum dan mungkin nanti bilang, oh iya Pak, nggak apa-apa. Nanti Bapak coba cari waktu ini apa gitu. Jadi balik lagi saya bilang ya jawabannya sebenarnya sama. Ya kalau kita nggak kerja keras, kita mau kaya akan kesehatan ya nggak terjadi juga. Makanya kenapa hari ini akhirnya tergantunglah mereka dengan obat-obatan. Makanya tergantunglah mereka dengan intervensi medis. Akhirnya mereka harus operasi sana sini, makanya mereka harus keluar negeri mencari pelayanan yang lebih hebat lagi gitu. Dengan biaya yang lebih besar lagi. Itu adalah konsekuensi yang harus mereka bayar. Nah saya balikin lagi dalam dunia ekonomi, aktivitas yang paling konsumtif adalah bukan beli mobil bagus, aktivitas yang paling konsumtif adalah bukan beli sepatu bagus, bahkan beli jam bagus aja sekarang bisa investasi. Tapi aktivitas yang paling konsumtif adalah ketika harus beli sehat. Tapi nggak sadar orang ketika dia harus beli sehat. Bayangin dia ngeluarin duit 1 miliar buat beli apa, dia bilang. Buat dapat apa? Buat dapat sehat, bukannya udah punya. Tapi yang ada, ya maklumlah. Yang penting kan demi sehat, dia bilang. Loh, saya bilang kalau maklumlah demi sehat, bukankah harus investasi yang harusnya kita lakukan sebelumnya gitu. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang seperti itu. Makanya hal itu yang saya katakan tadi, misalnya saya bersyukur sampai hari ini, bukannya takabur atau misalnya tinggi hati, tapi saya nggak pernah ngeluarin biaya untuk beli sehat tuh nggak pernah gitu. Nggak pernah? Ya maksudnya kalau saya harus beli obat batuk ya oke aja lah gitu kan, berapa sih beli obat batuk gitu. Tapi kalau seandainya saya harus operasi puluhan juta sampai ratusan juta ya saya merasa rugi dong. Atau misalnya saya harus nginep di rumah sakit semalam saya harus bayar 4 juta 5 juta, itu udah bisa bayar, udah dapat junior suite di Swiss Bell di PIK. Itu jauh lebih enak daripada saya ada di situ gitu. Nah jadi maksud saya kan nggak pernah berpikir untuk berhemat dalam hal kita tidak perlu harus membeli sehat gitu. Jadi makanya saya katakan tadi, sakit ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, rasanya tidak enak harus bayar lagi gitu. Jadi orang kita digratisin, misalnya kayak Mas, saya gratisin deh gitu. Udah Mas nggak usah bayar gitu ya, nanti biar saya yang bayarin aja deh operasinya, rumah sakitnya ini apa, udah nanti saya yang bayarin aja. Ketika Mas lagi sehat, saya tawarin itu semua. Mas jangan khawatir Mas, ini operasi ini ada voucher nih, boleh pasang ring gitu buat ini apa. Kita nggak mau. Saya kasih Mas misalnya, Mas itu ada kamar-kamar VVIP di MMC gitu. Ya, Mas boleh nginep di sana ya, boleh semalam atau 2 malam, mau Mas saya kasih
nggak ada yang mau. Kenapa? Karena kita masih sehat gitu. Tapi ironisnya orang-orang yang sakit boro-boro bisa dapat kamar gitu. Itu sih. Nah, jadi maksud saya adalah, jadi sehat itu is not a destination. Sehat itu is a fundamental requirement. Fundamental requirement Adalah sebuah syarat. Jadi sama aja juga kayak misalnya kalau istilahnya kalau orang bilang, ibaratnya kalau kita ngomongin ibaratnya kayak apa ya? Dalam segala hal aja, misalnya bahkan even happiness orang bilang it's not a destination, tapi it's a fundamental requirement. Bersih gitu, cleanliness is not a destination, it's a fundamental requirement gitu. Jadi dalam hidup itu kita butuh persyaratan macam-macam, persyaratan untuk bersih, persyaratan untuk cerdas, persyaratan untuk sehat gitu. Untuk kita bisa menjalankan hidup kita untuk mencapai tujuan masing-masing. Setiap orang punya, everybody have their own journey, their own path, their own destination gitu. Nah, kalau kita bicara kayak di Jakarta sekarang polusi debu di mana-mana, ampun, karena itu saya juga ke Bali untuk healing ya. Tip Mas Ade gimana tuh menghadapi hal seperti itu? Ya, jadi kembali lagi kan itu kan sebuah konsekuensi daripada banyak hal kan. Misalnya bagaimana ceritanya polusi udara itu bisa terjadi karena apa gitu. Misalnya bisa terjadi karena misalnya mungkin karena satu dan lain hal ya, misalnya mungkin karena apakah karena pabrik, apakah karena rokok, apakah karena polusi satu dan lain hal gitu ya. Dan itu semua pasti hubungannya dengan perilaku. Nah, jadi bagaimana perilaku manusianya yang mesti dirubah gitu. Kalau saya sih boleh jujur, sekali lagi sebenarnya kita itu kadang-kadang kan tren-trenan ya gitu. Dalam arti maksudnya hari ini lagi trennya adalah ngomongin polusi gitu ya. Jadi polusi lah yang akhirnya dikedepankan. Ntar apalagi yang lain, karena sekarang ini kan ada sosial media banyak ya. Sebenarnya permasalahan polusi ya dari dulu ya juga ada ini apa. Cuma akannya menjadi kayak permasalahan kriminal gitu. Kriminalitas dulu ada, cuma kan kita nggak pernah dengar. Tapi ketika kriminal itu hadir ada di sosial media, akhirnya kita merasa bahwa setiap pengkolan itu terjadi pembegalan misalnya. Jadi itu perasaan yang selalu kita ada gitu. Nah, mungkin kalau kita lebih cerdas itu sebenarnya kita harus lebih melihat apa sih hikmah daripada cerita-cerita itu gitu. Sebenarnya itu yang harus kita petik sebenarnya gitu. Bukan sekedar hanya cuma terakhirnya hanya kita menyalahkan aja. Jadi yang salah siapa? Oh, Jakarta. Ya terus gimana dong? Mau gimana lagi kalau emang kita udah harus tinggal di sana gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau menurut saya kembali lagi semua pernyataan itu kadang-kadang memang kalau kita mau membuat satu investigasi nanti kita akan bisa tahu masing-masing permasalahannya apa gitu. Apakah murni emang itu permasalahan bencana alam gitu, atau ternyata ada agenda driven dibalik daripada pernyataan tersebut gitu. Nah, hal itu yang mungkin nanti yang mesti masing-masing mesti membuat satu investigasi gitu. Karena bisa saja sebenarnya polusi udah lama ya. Nggak ada apa-apa. Tapi karena banyak berita, terkadang kita masuk mental nih, jadi berasa problem, bisa betul. aja ya. Ya sebenarnya semua sama. Makanya kenapa saya bilang tantangannya daripada arsitek kekebalan tubuh manusia, masalahnya palang pintunya itu sistem syaraf. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa tubuh kita itu sebenarnya adalah kuman yang dibalut oleh kulit. Kuman yang dibalut oleh kulit. Betul. Menarik. Manusia itu adalah bukan single entity, tapi community entity. Jadi kita itu kalau ditanya isi di dalam tubuh manusia itu jumlahnya tuh triliunan sel. Nah, dalam hal itu adalah bisa macam-macam, bisa bakteri, bisa virus, bisa apapun juga. Nah, makanya kenapa disebut sebagai kuman gitu. Makanya disebut kumpulan kuman. Kumpulan kuman yang dibalut kulit. Nah, cuma apa bedanya kuman yang ada di badan Mas sama kuman yang ada di lantai di ruangan ini? Yang membedakan adalah kuman yang ada di luar badan kita, dia tidak memiliki komando center. Jadi kumannya bekerja atau berperilaku sesuai dengan kumannya masing-masing aja. Sedangkan di tubuh manusia kumannya berperilaku atau sel di dalam tubuh kita berperilaku tergantung daripada komando center. Nah, komando center itulah yang disebut yang namanya sistem syaraf atau mungkin yang kita kenal dengan yang namanya persepsi. Nah, persepsi datangnya dari panca indera kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat. Nah, dialah yang akan mengaktifasi apakah stress respon yang menjadi pandu atau relax respon yang menjadi pandu. Stress respon disebut yang namanya sympathetic nervous system.
relax response disebut namanya parasympathetic nervous system. Mode daripada stress response adalah fight or flight. Fight or flight. Selnya berproteksi karena dia merasa terancam. Mode daripada relax response atau parasympathetic nervous system, modenya adalah feed and breathe, rest and digest. Makanya selnya tumbuh dan berkembang. Nah, makanya kenapa dalam hal sistem syaraf kita, salah satu peran kita itu adalah pay attention terhadap yang namanya breathing control, nafas. Nah, makanya kenapa kalau orang stres itu pasti nafasnya pendek dan cepat. Betul. Karena pendek dan cepat itu adalah representasi daripada aktivasi si sympathetic nervous system. Alright. Makanya kenapa kalau stress response sebenarnya nggak masalah juga. Ini yang namanya stress response, relax response itu sebenarnya is autonomic nervous system. Cuma problemnya adalah kalau stress itu terlalu dominan, makanya kenapa yang bahayanya itu kalau seandainya stress based on emotional. Gitu. Stres terbagi atas 3. Bisa stres karena struktural, mekanikal karena kurang gerak. Bisa stres karena chemical, karena toxicity. Bisa stres? Ya, stres secara struktural namanya. Okay. Artinya badannya jadi stres karena nggak pernah gerak. Nah, itu biasanya tulang punggungnya kaku. Makanya disebutnya stres secara struktural atau mekanikal. Nah, ada juga stres because of chemical. Oke. Artinya apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apakah obat-obatan, apakah pola makan, apakah tadi juga polusi atau apa. Nah, itu namanya stres secara chemical. Nah, satu lagi stres yang dibuat oleh diri kita dari dalam. Itu yang disebut yang namanya stres secara emosional. Oke. Gitu. Nah, pendekatan sehat pun juga sama. Pendekatannya 3. Pendekatan secara struktural dan mekanikal artinya pendekatan solusi gerak badan, namanya olahraga. Oke. Jadi pay attention terhadap cardiovascular exercise dan resistance training. Skeletal muscle, resistance training, cardiac muscle, cardio training. Nah, yang kedua, pendekatan secara chemical, berarti pay attention terhadap apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanya kenapa di situ ada sumber dan jenis yang disebut namanya dietary management atau dietary restriction. Timing, jadwal apa yang kita makan, kapan kita tidak makan gitu ya. Berapa kali kita makan itu yang disebut namanya time restriction atau time management. Dan yang ketiga yang disebut dengan namanya berapa jumlah yang kita konsumsikan, kita makan, itu yang disebut namanya calorie restriction atau calorie management. Nah, itu masuk ke dalam kategori dalam hal chemical stress atau chemical management. Oke. Dan yang terakhir yang disebut namanya emotional, makanya kita breathing control, pay attention terhadap nafas kita. Gitu. Always ya. Iya, karena kalau nafas kita nggak kita pay attention, maka tanpa kita sadari kita akan mengikuti tendensi-tendensi daripada kepala kita. Makanya kenapa ada orang bilang isi kepala kita sebenarnya, jadi kalau bahasa Inggrisnya pikiran itu namanya mind. Isi pikiran kita itu namanya thoughts. Nah, cuma kalau di Indonesia pikiran dan isi pikiran seolah-olah sama. Betul. Padahal beda. Yang satu mind, yang satu thoughts. Jadi mind itu adalah kontainernya. Thoughts itu adalah isinya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengarkan itu adalah lebih kepada isi daripada pikiran kita. Nah, isi pikiran kita berdasarkan salah satu penelitian di luar negeri disebutkan katanya topik pikiran manusia itu kurang lebih 14 sampai 16 ribu topik setiap hari. Apa aja isinya? Majority adalah itu-itu saja, repetitif, unnecessary, unimportant, nggak penting. Betul, setuju. Lalu 85% negativity, 90% unreliable. Nah, jadi 85% negativitas dan 90% tidak bisa diandalkan. Basically, isi pikiran kita rubbish. Kenapa? Karena we cannot control the content of our mind. Kenapa? Ya karena kita buka aja itu si social media, apa aja semua masuk. Kita nyalain TV, apa aja semua masuk. Kita lihat buku dan majalah, apa aja semua masuk. Nah, cuma kehebatan manusia punya kecerdasan, bisa memilih aktivasi kepalanya. Apakah saya menggunakan reptilian brain saya, atau emotional brain saya, limbic brain saya, atau saya menggunakan cortical brain saya. Nah, kalau menggunakan cortical brain saya, makanya kenapa saya butuh apa? Saya butuh nafas yang tenang, nafas yang panjang dan dalam untuk supaya bisa mengaktifasi si kecerdasan tersebut. Tapi kalau seandainya saya sekedar bereaktif aja, maka yang akan pakai adalah spontaneous action tadi. Jadi saya bereaksi aja. Primitive brainnya yang bekerja. Fight or flight. Iya, betul. Nah, itu bisa jadi
spontaneous right action, but majority spontaneous wrong action biasanya yang terjadi. Nah, jadi maksud saya balik lagi ke sini, dengan kita pay attention terhadap badan kita, pay attention untuk tarik nafas yang lebih dalam, buang nafas yang lebih panjang. Pada saat itulah kita pelan-pelan mengaktifasi parasympathetic nervous system yang lebih dominan dibandingkan sympathetic nervous system. Nah, bagaimana kita bisa punya kecerdasan dalam pengaturan pernafasan? Itulah gunanya berolahraga, itulah gunanya beragama, itulah gunanya mengaji, itu gunanya berzikir, itulah gunanya berpuji-pujian, itulah gunanya dekat dengan kesenian, itulah gunanya bernyanyi dan menari, itu gunanya bermain instrumen, itulah gunanya dekat dengan tumbuh-tumbuhan, itu gunanya dekat dengan binatang kesayangan, itu gunanya dekat dengan alam, bermandi sinar matahari, menghirup udara segar, lalu menapakkan kaki kita di tanah misalnya, dan sebagainya. Itu adalah berbagai hal yang akhirnya nanti kita maknai sebagai, aduh, makanya saya ke Bali. Kenapa saya ke Bali? Seolah-olah Balinya yang memberikan itu. Jadi padahal itu holistik itu ya? Iya. Kenapa disebut sehat itu holistik? Karena sehat dari katanya, bahasa Inggrisnya dari kata health. Akar kata health adalah whole. Jadi whole means apa? Artinya membayangkan sehat itu ibarat tubuh kita memiliki 4 roda. Jadi ada roda badan, ada roda pikiran, ada roda emosi, dan ada roda life energy. Life energy baterainya. Emosi dari kata emofera, yaitu adalah tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Makanya kenapa ada istilah hati yang gembira menyembuhkan. Betul. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah menguatkan. Nah, kebalikannya, hati yang tidak gembira otomatis akhirnya menjadi racun, bukan menjadi obat. Hati yang tidak gembira otomatis menjadi melemahkan. Hati yang tidak gembira otomatis menjadi menyakitkan. Kenapa? Karena sistem arsitek kekebalan tubuh kita canggih, komando center kita lah. Makanya kenapa hati-hati dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk apa? Menyuruh kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle. Nah, mereka berkedoknya kewaspadaan. Tapi bayangin setiap hari saya bilang, Mas, tahu gak, hati-hati ya di Sunset Road tuh kalau di jalan kemarin ya baru ada orang dibegal. Hati-hati ya kalau pergi ke Seminyak, kemarin ada orang dibegal. Hati-hati kalau pergi ke Ubud, kemarin ada orang dibegal. Hati-hati Mas ya kalau pergi ke Uluwatu atau ke Canggu, ada orang lain dibegal. Poin saya adalah, saya secara sengaja membuat satu, ibaratnya memplan investasi di kepala Mas untuk saya bilang bahwa begal itu di Bali ada di mana-mana. Mas pulang nanti paling 3 hari dari Bali, akhirnya setiap kali jalan pikirannya, oh ini jangan-jangan dibegal dan sebagainya. Nah, hal itulah yang makanya kenapa saya katakan tadi, kita mesti hati-hati gitu dalam menggunakan pikiran kita, bukan kebalikannya pikiran yang menggunakan kita gitu. So you get what you focus for ya? Iya, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi ngejawab nih pertanyaan saya tentang polusi Jakarta. Apa tuh jadinya? Ya, harusnya udah gak usah dipikirin aja, ngejalanin apa yang kita bisa lakukan. Iya, betul. That's what we can do best. Iya, karena itu sesuatu yang di luar kuasa kita, terlalu besar banget kalau kita ngomongin itu. Ya kita ngomongin global warming ya, itu terlalu besar banget untuk kita ngomongin. Fokus ke diri kita sendiri aja, gimana caranya mindset kita benar, gimana caranya kita sebenarnya konsep yang namanya polusi, konsep yang namanya virus, konsep yang namanya apapun juga, kalau menurut saya itu adalah yang disebut yang namanya toxicity secara oportunistik. Artinya apa? Artinya dia mengambil kesempatan kepada kita yang memiliki tubuh yang lemah. Oke. Jadi apa hikmah dari itu? Saya akan menjadi tuan rumah yang buruk bagi mereka. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin, wah itu bahaya virusnya, wah itu berbahaya kumannya, wah itu berbahaya bakterinya, itu berbahaya polusinya. Ya balik lagi seperti saya katakan tadi, kalau saya punya kekuatan yang sehat dengan saya merubah perilaku saya perilakunya lebih sehat, saya menjaga kesehatan saya dengan baik, saya punya kemampuan untuk berhadapan dengan semua yang namanya pressure dalam hidup ini, gitu kan, gitu. Mind, body, spirit, health. Ya, itu sebenarnya mirip dalam hal bisnis juga. Yes. Kalau kita berbicara 7 habit of highly effective people itu, the first habit itu disebut namanya proaktif. Being responsible itu adalah ability to choose our response. Kalau bahasanya sederhana tuh orang bilang gini, selama kita hidup itu mensyaratkan yang namanya kita harus siap dengan panah pertama. Panah pertama itu adalah apa? Ya udah,
urusan cicilan, urusan keluarga, urusan duit, urusan polusi, urusan pemerintah, urusan pajak, urusan apa. That's the first arrow, panah pertama. Tapi uniknya, orang mati bukan karena panah pertama. Orang mati karena panah kedua. Panah kedua. Siapa panah kedua? Adalah panah yang kita ciptakan sendiri karena kita overreaksi terhadap panah pertama. Nah, disitulah kita tidak punya kemampuan untuk being responsive. Instead, we are being reaksi. Gitu. Jadi kita nggak menghargai jeda untuk memilih opsi cara pandang mana yang menguatkan, mana yang melemahkan. Saya pilih aja jalan yang menguatkan ini untuk saya jadikan sebagai keputusan yang saya ambil toward event yang saya hadapi, si panah pertama. Tapi instead kita panik, kita takut, kita khawatir, merasa menyesal, bersalah dan sebagainya. Akhirnya kita decide something stupid gitu. Dimana kita harusnya proaktif, tapi kita jadi reaktif ya di sini ya. Iya, artinya kita nggak being responsible kan gitu. Makanya tadi saya katakan apa yang membedakan being responsi dan being reaksi adalah jeda. Jeda. Iya. Jadi kalau contohnya ada satu aksi, kita langsung bereaksi, itu nggak ada jeda. Jadi kita nggak menghargai jeda itu. Tapi ketika ada aksi, kita jeda dulu, stop. Makanya disebut STOP. S mean stop. Stop. T mean tarik nafas, take a deep breath. O mean observe. Kira-kira gimana ya? Ladenin apa enggak nih? Ladenin apa enggak nih komentar ini nih? Kira-kira pas dicek nih orang siapa ya nggak jelas. Udah deh blok aja. Atau enggak misalnya apa cuekin aja ya. Ngapain juga dibahas juga. Masih banyak kerjaan yang mesti saya lakukan. Nah setelah itu kita udah decide and then we proceed. That's why STOP gitu. Nah itu yang disebut dengan namanya menghargai sebuah jeda. Pada saat itulah kita punya ability to choose our response toward that events. Itu pelajarannya Jack Canfield zaman dulu. Keren. By the way, buat yang nggak tahu buku Seven Habits itu dari Stephen Covey. Itu very good, very recommended dan salah satu buku legendaris lah. Ya, betul. Bicara kesehatan kayaknya saya juga seperti kayak kuliah S1 nih hari ini.